Baik, bismillah. Kita ketemu malam hari ini dengan beliau, Cal Newport. Beliau ini akademisi, penulis sukses, alumni MIT, Massachusetts, yang fokus beliau di bidang sains komputer. Kemudian beliau masih muda, lebih tua saya. Beliau kelahiran 82. Tapi karya-karyanya selalu bestseller. Diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Terjual lebih dari 2 juta eksemplar. Makanya kalau kita tidak baca bukunya, nanti kita tidak update, ketinggalan zaman. Berarti orang sedunia banyak membaca buku-buku beliau. Maka malam hari ini coba kita belajar dari beliau ya tentang puasa media sosial. Yo, istilah puasa media sosial dari saya. Bukunya tidak mungkin judulnya puasa media sosial. Ya, bukunya beliau judulnya itu Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World. Minimalisme digital, memilih hidup yang lebih fokus di dunia yang riuh, dunia yang ramai. Kelihatannya buku ini sudah diterjemahkan. Jadi teman-teman boleh baca terjemahannya kalau mau. Semoga tidak hanya puas dengan pembacaan saya ya. Teman-teman boleh membaca sendiri buku ini. Kemudian boleh juga dikritisi. Banyak juga yang mengkritisi buku ini karena buku ini agak radikal. Radikal dalam arti agak ekstrim. Mengajak kita untuk menjauh dari dunia digital, dunia medsos. Tapi siapa tahu ada manfaatnya buat kita ya. Nanti kita cermati. Kalau cocok ya ayo kita ambil. Kalau memang kurang sesuai ya ditinggalkan saja. Saya bahas malam hari ini karena memang nanti di antara strategi beliau itu puasa medsos itu 30 hari. Jadi mumpung bulan Ramadan ini saya bahas dulu, kalian bisa memulainya nanti awal Ramadan. Sopo ngerti kuat. Ya, meskipun saya tidak yakin. Asli saya tidak yakin, tapi siapa tahu pada saatnya kalau kalian sudah sangat terganggu oleh dunia media sosial ini, tips dari Cal Newport ini bisa jadi alternatif kita. Oke, baik. Bismillah, ini mulainya agak lambat. Jadi kita langsung saja ya ke materi. Saya awali dari digital minimalism. Dulu kita pernah membahas minimalisme itu sebagai gaya hidup. Nah, sekarang dimensi berbeda dari minimalisme. Gaya hidup minimalis di dunia digital. Itulah yang disebut digital minimalism. Beliau sendiri mendefinisikan digital minimalism itu sebuah filosofi penggunaan teknologi di mana kita memfokuskan waktu online pada sejumlah kecil aktivitas yang terpilih dan dioptimalkan secara cermat yang sangat mendukung hal-hal yang kita anggap bernilai dan kemudian dengan senang hati melewatkan hal-hal yang lainnya. Ini beberapa keywordnya, ayo kita perhatikan ya. Yang pertama, ketika kita masuk ke dunia digital, mari kita pastikan apa yang mau kita lakukan dan kita pastikan yang kita lakukan itu berguna dan bernilai. Kalau tidak,
skip saja, tidak apa-apa. Nah, ini sederhananya itu. Minimalis berarti ambil yang pokok-pokok, yang paling penting saja. Itu seperti dulu gaya hidup minimalis. Jangan diribetkan dengan hal-hal yang tidak terlalu manfaat atau kurang bernilai. Mari kita pastikan aktivitas kita di dunia digital itu penting. Ini filosofinya itu. Persis seperti minimalisme dulu yang menyuruh kita untuk mengurangi banyak hal dalam hidup yang tidak ada gunanya. Apakah itu kepemilikan, apakah itu kegiatan, apakah itu aktivitas, mari kita pastikan itu bernilai dan berguna. Teknologi juga begitu, kita gunakan untuk hal-hal yang memang kita anggap bernilai. Itulah filosofi digital minimalisme. Jadi kalau begitu pegang HP, teman-teman mau buka apa? Tanya dulu, ini saya mau nyari apa? Tentang apa? Penting apa enggak sih ini? Jadi ditanyakan dulu sebelum. Kalau teman-teman kan biasanya nyekrol dulu. Penting enggak penting, kemudian ketemunya, wah ini penting ini. Ketemunya yuk di antara scrollan itu. Jadi sejak awal memang tidak punya tujuan, tidak punya maksud ketika kita buka gadget. Nah sekarang mari kita latih diri kita, setiap kali buka gadget sudah tahu ini mau apa, tujuannya kemana. Nah kita kadang-kadang iseng saja sih. Ya mungkin karena sudah jadi habit. Ini banyak mengganggu kita. Terus beliau melanjutkan begini. Digital minimalism secara definitif tidak menolak inovasi di era internet, tetapi menolak cara banyak orang saat ini menggunakan perangkat tersebut. Jadi menolak cara kita selama ini menggunakan perangkat teknologi kita. Teknologi memang tidak bisa ditolak, zamannya memang begini hari ini. Tapi cara kita yang perlu dikritisi. Ini malam hari ini saya senang karena saya tidak perlu mengilustrasikan macam-macam. Contohnya teman-teman sendiri sudah ngalami. Jadi saya tidak perlu memberi ilustrasi seperti apa. Yang kalian lakukan selama ini itu loh. Bagi Cal Newport, itu satu perilaku adiksi, istilah beliau ya, kecanduan yang menurut beliau kurang pada tempatnya. Itu yang beliau sesalkan sebenarnya. Harusnya hadirnya teknologi informasi banyak mengupgrade kualitas hidup kita. Tapi ternyata ya lebih luar biasa teknologinya daripada kualitas manusianya. Ini yang diprihatinkan beliau. Yang ketiga, beliau bilang terus begini. Para penganut faham minimalis tidak keberatan kehilangan hal-hal kecil. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah meremehkan hal-hal besar yang sudah mereka yakini dapat membuat hidup jadi lebih baik. Misalnya, ketinggalan info terbaru dari TikTok, video terbaru dari, pokoknya kalian kan ada di medsosmu itu. Itu bagi kelompok minimalis digital tidak apa-apa kalau itu tidak penting. Tapi kehilangan kedekatan dengan tetangga misalnya, kehilangan keakraban dengan teman, ini hal besar. Jadi kehilangan, kalau hari ini kan kita dengan medsos kadang lebih mudah pecah-pecah, lebih mudah terfragmentasi. Itu hal besar. Tidak apa-apa cuma kehilangan breaking news, tidak apa-apa cuma kehilangan apa. Tapi begitu kehilangan kemanusiaan kita, itu masalah. Kita sering jadi tidak manusiawi, tapi tidak sadar. Kita anggap itu normal saja. Maka para minimalis digital
Tidak apa-apa kehilangan hal-hal kecil yang tidak penting, tapi kehilangan hal-hal besar yang esensial, masalah bagi masa depan manusia. Jangan sampai yang semula tujuannya mendukung peradaban manusia justru jadi variabel yang menghancurkan manusia. Jadi bukan kok teknologinya dihentikan, tapi cara kita menggunakan teknologi. Baik, oke ya. Sekarang kita lihat. Ini kan semua pegang gadget ya. Teman-teman ketika ngaji sambil membawa gadget, itu kira-kira tujuanmu apa? Moto saya, apa mendokumentasikan kajian, apa Pak? Ya sambil ngerekam Pak, saya kan mudah lupa. Atau sambil, coba kalian cek dirimu. Ketika bawa gadget ke kajian, tujuannya apa? Ketika bawa gadget ke kampus, tujuanmu apa? Apa ada di sini yang bawa gadget ke kamar mandi? Ada ya? Itu tujuanmu apa? Ayo, kamu nyimpen apa di gadgetmu? Kok dibawa ke kamar mandi? Kayak kita tidak pernah bertanya begitu. Padahal kalau dikritik, kalian hidupmu itu tanpa tujuan, kamu kan marah. Ya enggak lah Pak, saya hidup itu ada misi, ada visi. Loh, tapi hal kecil yang kalian lakukan saja enggak jelas tujuannya apa. Mendukung visi dan misimu juga enggak jelas. Oke ya, ini filosofi dasarnya. Makanya beliau terus menyatakan begini. Kita memerlukan sebuah filosofi yang sekali lagi menempatkan aspirasi dan nilai-nilai kita sebagai penanggung jawab pengalaman sehari-hari kita. Sebuah filosofi yang menerima teknologi-teknologi baru, tetapi maksudnya tidak menerima jika harganya adalah dehumanisasi. Dehumanisasi itu meruntuhkan martabat kemanusiaan. Sebuah filosofi yang mengutamakan makna jangka panjang daripada kepuasan jangka pendek. Jadi mari berarti dalam menggunakan gadget, perhatikan 3 hal. Kitalah sopirnya, bukan gadget kita yang nyetir kita. Awas terbalik. Kita seringkali disetir oleh gadget kita. Harus kita yang nyetir, yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Yang kedua, syaratnya pastikan kemanusiaan kita upgrade, paling tidak bertahan, tidak malah degradasi, dehumanisasi. Pak, sejak kenal gadget saya tambah ndak manusiawi Pak sekarang. Wah, apalagi kalau pas main game itu bisa jam-jaman puluhan jam ndak. Nah, ini berarti mulai tergerus, waktumu hilang banyak. Apalagi kalau pas chattingan Pak, apalagi kalau pas telepon Pak, yang-yangan Pak, itu bisa dari habis sisa sampai jam 3 subuh Pak, sampai panas kupingnya. Ayo kita perhatikan, jangan sampai kita jatuh pada dehumanisasi. Kita diperalat oleh alat kita sendiri. Kemanusiaan kita tersisih. Yang ketiga, pastikan kita mendapatkan kemanfaatan jangka panjang. Tidak sekedar kepuasan jangka pendek. Jadi puas maki-maki teman itu kepuasan jangka pendek. Tapi kehilangan teman itu kita kehilangan kemanfaatan jangka panjang. Nah, ini salah satu contohnya itu. Puas malam hari ini bisa tuntas sampai rank berapa, naik berapa level. Tapi terus kalau besok pagi dimarahi dosen karena tugas tidak selesai, itu kamu kehilangan makna jangka panjang. Demi kepuasan jangka pendek. Ya, jadi perhatikan ini. Jadi ketika kalian meraih kepuasan tertentu, coba dicek, ada enggak
hal-hal jangka panjang yang dikorbankan demi kepuasan jangka pendek ini. Ini kalian harus mulai teliti, apapun itu. Mungkin mengkritik teman, mungkin memaki orang yang kamu benci, mungkin nembak ini, menyalahkan itu. Coba perhatikan, ada enggak kemanfaatan jangka panjang yang kamu lewatkan gara-gara itu. Nah ini rumusnya ini. Kalau kata Cal Newport tadi, kita perlu filosofi yang semacam itu. Baik, kita lanjutkan. Beliau terus menyebut begini, kenapa sih kita perlu gaya hidup digital yang minimalis? Yang pertama, kata beliau begini, sepanjang sejarah kita seringkali teknologi itu dirancang untuk membuat kita kecanduan. Apalagi yang berhubungan dengan produk, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan konsumsi. Para penjual, para produsen, para pemilik modal tentu saja ingin kita ketergantungan pada produk mereka, termasuk teknologi. Maka diciptakanlah segala strategi, segala cara untuk kita tambah terikat, tambah terikat. Oh itu kan aplikasi apa saja kan mungkin seminggu sekali itu bisa update lagi. Oh, itu memang apalagi teknologi yang ketemu dunia ekonomi itu biasanya memang sengaja menjaring kita untuk kecanduan. Kita tidak bisa meninggalkan sudah, karena sudah ketergantungan di situ. Padahal ketergantungan itu simbol satu titik di mana di situ kita lemah dalam hidup ini. Sampean tergantung pada gadget, pada aplikasi tertentu, pada WA, pada Instagram, pada itu disitulah titik lemahmu. Begitu WA error, Instagram down, Twitter bubar, itu kamu stres mesti. Di situ titik lemahmu. Apapun itu ketergantungan, ya termasuk ketergantungan rokok lah, ketergantungan kopi lah, ketergantungan dimanapun kamu tergantung, di situ titik lemahmu. Maka kalian hebat kalau bisa melepaskan diri dari ketergantungan, kecanduan. Apa saja. Bukan berarti terus, berarti saya tidak ngopi lagi. Lo ngopi saja tidak apa-apa, tapi jangan kecanduan, jangan ketergantungan. Tidak ada kopi, ini terpaksa teh juga tidak apa-apalah. Air putih juga tidak apa-apa. Nah ini namanya tidak tergantung sama sekali. Tapi ada orang yang, kalau tidak kopi tidak bisa Pak, saya tidak bisa mikir, saya tidak bisa. Itu ketergantungan sudah. Teknologi juga begitu. Begitu kita ketergantungan, selesai sudah. Pak kalau tidak ada WA, tidak ada WhatsApp, gimana ya saya membayangkan komunikasi? Ya sudah, tergantung sudah. Kadang-kadang saya lihat sekarang ya semua orang yang ngantri itu kan kalau tidak ada HP itu kalian mesti bosenmu luar biasa. Kadang-kadang ngantri pun, baterainya tinggal 10 gitu kamu. Gimana ini nanti kalau ngantrinya lama? Kamu merasa cemas sekali kalau kamu sedang ngantri terus baterainya habis sehingga kamu tidak ada gadget. Kamu tidak membayangkan ngantri tanpa HP sekarang. Ini bagi saya ketergantungan. Kamu tidak punya alternatif lain. Kamu tidak membayangkan, kan lebih asik ngobrol dengan orang kirimu atau orang kananmu yang ngantri sebelummu atau setelahmu, kan dapat teman baru mungkin dapat. Tapi kamu lebih asik dengan gadgetmu sendiri-sendiri. Orang zaman dulu yang belum ada HP, emangnya kalau ngantri ngapain? Kamu kan tidak boleh. Dan mereka bisa itu ngantri tanpa HP. Kenapa kok kamu membayangkan tidak bisa? Kecanduan sudah. Ketergantungan. Jadi ini bukan melarang kalian menggunakan gadgetmu, tapi jangan kecanduan, jangan ketergantungan. Yang kedua, ini kata beliau ya, kenapa kok harus kita minimalkan? Kalau kita terus-menerus menggunakan media sosial, kemudian kita dinotif terus, itu kan terus jadinya kita sulit fokus.
Apalagi terus segala notifikasi kita hidupkan. Wah, baru apa dikit, didit, berapa dikit, didit itu. Yo iklan, yo apa masuk. Saking khawatirnya kita ketinggalan informasi, semua peringatan kita hidupkan. Ayo, gimana kita bisa tenang, di mana kita bisa fokus. Jadi ini mesti mengganggu kita. Hal-hal yang tidak penting masuk semua dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kata beliau tentu saja interaksi sosial terganggu. Ini banyak di antara kita yang tidak lihai, tidak mahir skill sosialnya. Ayo ya, yang rajin ikut ngaji, ketemu sebanyak ini teman, kalian sudah dapat kenalan berapa berbulan-bulan ngaji? Paling ya yang memang sudah temanmu sebelumnya, yang semula tidak kenal tetap tidak kenal. Ini sosial skill kita lemah. Bayangkan kalau kenal semua ini, Pak saya sudah 1 bulan saya kenal ini, oh itu masih ini, itu masih itu. Kalau orang zaman dulu mungkin, tapi zaman sekarang saya agak tidak yakin. Karena begitu kamu masuk, oh kok tidak ada teman saya, terus kamu duduk di pojok, terus kamu lihat HP-mu, tidak peduli kiri kanan karena kamu tahu tidak ada temanmu. Kamu tidak berpikir, mbok aku nambah teman, mbok aku kenalan, itu. Ini yang saya maksud social skill. Kita tambah lemah dalam aspek sosial. Kadang-kadang banyak yang mengkritikkan, Pak, Gen Z itu kadang-kadang Pak, kurang sopan, Pak. Kadang-kadang itu, yaitu bahasa lain dari social skillnya agak lemah. Kenapa? Karena jarang membaur secara sosial, secara intim dengan yang lain. Nah, ini tantangan ya buat teman-teman. Makanya hari ini kita mudah sekali dipecah-pecah, mudah sekali terfragmentasi. Sulit sekali untuk bisa membaur, bisa saling toleran, bisa menerima yang berbeda. Karena kita lebih akrab dengan gadget kita. Gadget kita itu yang selalu mendukung apa saja keinginan kita. Google, ChatGPT itu kita tanya apa saja, jawabannya mendukung kita. Tidak pernah mau kamu tanya apa terus ChatGPT-nya, kamu jangan tanya itu, jawabannya membahayakan. Loh kan tidak ada begitu, dia tetap jawab. Sudah. Beda kalau sama orang, itu mungkin kamu bisa dia. Sudahlah, tidak usah mikir, ngapain sih? ChatGPT kalau kamu tanya, misalnya pertanyaan level tinggi, tetap akan dia jawab. Padahal mungkin itu pertanyaan tidak di usiamu, tidak di levelmu misalnya. Dia tidak akan jawab, sudahlah tidak usah mikir itu, ngapain sih bikin susah saja. Dia tidak akan jawab begitu. Yang bisa begitu manusia. Nah, ini efek ketiga. Makanya ya kita gunakan, tapi jangan terlalu, biar tidak kecanduan. Jadi biar titik lemah kita tidak terlalu banyak. Kalau dalam hidup ini titik lemah kita terlalu banyak, kita jadi tidak tangguh. Misalnya bertarung, itu kita mudah kalah, karena tetap akan diserang titik-titik lemah kita itu. Alah, gampang melawan generasi hari ini, itu simple saja. Matikan saja wifi. Stres sudah mereka, mengalahkannya cepat itu. Cuma itu saja. Itu karena kita tergantung di situ. Maka yuk kita mulai bukan berarti anti, tapi yang efektif, minimalis. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.